Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda? Senang sekali tentunya saya Andi Muhammad Said kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam Derap Sriwijaya. Pemirsa, Kabupaten Ogan Kombring Ilir merupakan salah satu kabupaten kota sentra produksi padi secara nasional. Dengan luas lahan pertanian kurang lebih 188.000 merupakan potensi yang cukup besar dalam menunjang ketahanan pangan di Indonesia dan khususnya di Sumatera Selatan. Kali ini kami berada di Desa Cahya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Kita akan menyaksikan upaya-upaya dalam menunjang ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Seperti apa? Ikuti kami dalam Derap Sriwijaya. Provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dengan 50% merupakan lahan sawah tanah hujan dan lahan rawa lebat. Potensi pertanian ini menjadikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan padi sawah yang cukup luas dan sebagai salah satu pemasok pangan nasional. Penggunaan lahan sawah di kabupaten kota di Sumatera Selatan sebanyak 739.395 hektar tersebar di daerah sentra produksi beras. Dengan lahan yang cukup luas ini mendorong Sumsel sebagai salah satu pemasok pangan secara nasional. Produksi padi sawah di Sumsel secara periodik setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan Sumsel mengalami surplus beras setiap tahunnya sebanyak 2 juta ton per hektar. Produksi padi di Sumatera Selatan tahun 2018 sebanyak 5 juta ton gabah kering giling, dan tahun 2019 ditargetkan produksi padi mencapai 5,1 juta ton gabah kering giling. Target produksi beras ini dapat tercapai dengan potensi lahan sawah tanah hujan dan lahan sawah rawa lebak dengan menggunakan varietas benih unggul seperti indeks penanaman atau IP 200. Penggunaan varietas benih unggul ini dapat dilakukan pada saat tanah hujan maupun rawa lebak dengan penanaman padi 1 sampai 2 kali tanam. Seperti di Kabupaten Ogan Kombring Ilir, lahan sawah dengan luas lahan sebesar 188.328 hektar akan mampu menjadi salah satu kabupaten pemasok beras secara nasional. Dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga turut mendukung tercapainya Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru optimis target produksi beras di Sumsel dapat tercapai. Gubernur Sumatera Selatan sangat konsen membicarakan soal pertanian karena menyangkut hajat hidup masyarakat Sumatera Selatan. Selain memberikan fasilitas infrastruktur seperti saluran irigasi teknis yang mampu mengairi persawahan secara maksimal. Sepadat-padatnya jadwal saya kalau sudah cerita tentang pertanian, tentang petani, tentu tetap saya utamakan. Yang namanya bicara tentang pertanian, baik strateginya, baik teknologinya, baik juga pemasarannya. Hari ini dengan penuh rasa bangga dan syukur kita menyaksikan sendiri bahwa apa yang selama ini diupayakan oleh Dinas Pertanian, Departemen atau Kementerian Pertanian, dan yang paling penting lagi para kelompok tani sudah menampakkan hasil. Juga kalau bicara pertanian, kita harus awal bicara infrastruktur juga. Anda lihat ini saluran-saluran cacing ini adalah karya besar dari PU, Kementerian PU dalam hal ini Balai Besar Air,
Tapi juga karena dukungan masyarakat, karena pembebasan lahannya yang lancar, sehingga air dari Komering, ini dari Komering ini, bisa ngalir sampai Lempuing ini Lempuing, sampai Lempuing ini, sehingga menghasilkan ini. Kedua, akan terjaganya etos kerja petani dengan bimbingan para petugas, baik yang kementerian, apakah dinas pertanian provinsi, kabupaten, ini harus sinergi. Hari ini kita panen IP 200, berikut untuk benih ini kan, untuk ditangkarkan. Jadi petani tidak dibelenggu harus pakai merek tertentu, bahkan mereka bisa menangkar sendiri dengan bimbingan petugas, baik dari kementerian maupun dari dinas pertanian provinsi dan kabupaten. Artinya semakin lama kita semakin yakin petani kita bisa mandiri, petani yang modern, petani yang tidak ketergantungan pada tengkulak, tidak tergantungan pada instansi tertentu, tapi mereka bisa berjalan dengan sendiri. Tugas pemerintah adalah memfasilitasinya. Pak, ini kan untuk mendukung Sumsel sebagai lumbung pangan juga, Pak? Iya, pasti kita harus kejar. Tanggal 7 bulan 7 2007 kita ini dicanangkan lumbung pangan. Maka kita harus hormati, kita harus istiqomah dalam menjaga pamor Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Okay. Kaitan dengan serasi, Iya, serasi tentu ini kan program baru yang butuh perhatian khusus dari pemerintah, karena ini membuat lahan-lahan yang tidak produktif menjadi produktif, lahan yang tadinya produktifnya minimal mau kita buat maksimal. Ini juga kita sambut baik. Sumatera Selatan dapat 200.000 hektar. Mudah-mudahan dengan ini juga bisa mengurangi karhutlah, ya. Sumatera Selatan termasuk ranking 5 dalam menyediakan produksi beras dan telah terrealisasi sekitar 48% dari target 5,1 juta ton. Sisanya 52% optimis tercapai karena saat ini secara bertahap panen padi di kabupaten kota, salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Panen padi di Desa Cahya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, juga menambah ketersediaan produksi beras karena saat panen ini petani penangkar telah disiapkan untuk mempersiapkan sumber benih. Selain mengoptimalkan lahan rawa pasang surut maupun rawa lebak melalui program Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani atau Serasi yang dicanangkan Kementerian Pertanian RI, dan Sumsel mendapat 200.000 hektar. Jadi Sumatera Selatan untuk saat ini posisinya ranking 5 dalam hal penyediaan produksi beras. Sumsel pada tahun 2019 ini targetnya 5,1 juta lebih. Sampai posisi terakhir bulan Juni, evaluasi di bulan Juli, awal Juli itu kita udah mendapat 2 ton lebih, sekitar 48% dari target. Ngelihat cuaca dan kondisi pertanaman, perlu diketahui juga Sumatera Selatan itu lebih dari 50% lahan sawahnya ada di pasang surut dan lahan rawa lebak. Nah, jadi sisa 52% itu kami optimis bisa dicapai. Panen hari ini penangkaran, penyiapan benih. Jadi Sumatera Selatan penyiapan benihnya itu baru mampu 12% lebih dari kebutuhan yang ada. Nah, ini awal kita untuk meningkatkan kelompok tani penangkar, sehingga paling tidak idealnya kita punya 30% sumber benih itu ada dari kita sendiri. Alih fungsi lahan, ya kita ada beberapa hal menyikapi itu. Pertama, melalui optimalisasi lahan. Jadi kita ada program serasi itu salah satu optimalisasi lahan rawa.
rawa pasang surut maupun rawa lebak. Yang 1 kali tanam kita upayakan untuk bisa 2 kali tanam, yang 2 kali tanam bisa 3 kali tanam. Dengan beberapa teknologi yang kita miliki. Jadi kalau memang kondisinya dia terendam, kita pasang tanggul, kita pasang pintu, sehingga airnya bisa kita atur. Kalau seandainya dia kekeringan, kita pasang saluran, kita pompa. Nah, ini salah satu upaya kita. Alhamdulillah pada tahun 2019 ini Sumatera Selatan dapat 200.000 hektar. Nah, itu salah satu. Yang lain dari situ kita mencari, perlu diketahui, banyak areal tanam kita yang saat ini belum tercover di data yang ada. Nah, jadi kami sekarang mencoba berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk mencari luas tambah tanam untuk areal-areal yang belum terinput oleh kita agar itu didaftarkan, didata. Nah, itu salah satu upayanya. Ya pemirsa, dengan memiliki luas lahan pertanian kurang lebih 739.395 hektar di kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan merupakan PR besar bagi pemerintah dan juga masyarakat dalam meningkatkan produksi padi yang ada di Sumatera Selatan. Seperti apa? Ikuti kami dalam Derap Sriwijaya. Kabupaten Ogan Kombring Ilir yang memiliki luas lahan 129.000 hektar dengan 4 tipologi lahan. Lahan tanah hujan, lahan pasang surut, lahan irigasi, dan lahan rawa lebak. Kondisi saat ini dengan kondisi lahan rawa lebak dapat menambah luas tambah tanam di Sumsel dan mendukung produksi beras secara nasional. Jadi Kabupaten Oki mempunyai luas lahan sawah lebih kurang 129.000 hektar, terdiri dari 4 tipologi lahan. Jadi lahan tada hujan, pasang surut, irigasi, dan rawa lebak. Yang tentu hampir setiap hari ada tanam dan hampir setiap hari ada panen. Kita berharap dari kondisi saat ini, rawa lebak dengan musim iklim yang terjadi saat ini bisa tertanam hampir 50.000 hektar. Kita berharap ini tentu dapat memberikan luas tambah tanam di Sumatera Selatan dan juga tentu dalam rangka mendukung produksi beras nasional. Kita tahu Kabupaten Oki dalam notabene kawasan pasang surut itu percepatan tanam di bulan September yang akan panennya biasanya di akhir Desember ataupun awal Januari yang dapat juga menyuplai kebutuhan pangan di Pulau Jawa. Beberapa tahun terakhir kita mengirim beras ke Kerawang, Jawa Barat. Untuk peningkatan produksi di Oki terus terjadi. Tahun 2018 produksi beras 5 ton per hektar dan untuk kawasan irigasi beras telah di atas 7 ton per hektar. Untuk peningkatan produksi di Oki terus terjadi. Tahun 2018 produksi beras 5 ton per hektar dan untuk kawasan irigasi beras telah di atas 7 ton per hektar. Keberhasilan Kabupaten Oki dalam menyediakan beras di Sumsel termasuk peringkat ketiga di Sumsel, bahkan sebagai pemasok beras secara nasional. Pemerintah Kabupaten Oki ini sudah berusaha dan mendukung sepenuhnya. Bahkan ini sudah ada balai untuk pembibitan, sudah ada 13 balai, bahkan itu hasilnya sampai sudah 2000, saya kurang ingat, ini ya, sekitar 2000 lebih itu. Padahal itu kebutuhan masyarakat di Oki ini, itu kebutuhan itu sampai 4.000-an. Jadi itu masih kurang. Pemerintah Ogan Kombring Ilir ini bahkan mau memperbanyak lagi supaya itu nanti bisa menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Kalau sudah mendapatkan bibit yang unggul sesuai dengan harapan dan lokasi yang ada,
kebutuhan yang ada, insya Allah untuk tahun 2020 ke depan Oki mempunyai wacana, bahkan mempunyai gagasan ataupun untuk harapan yang sangat besar nanti bisa mencapai 809 ton perkiraan sampai di situ. Sedangkan Oki ini bisa mencapai sudah peringkat ketiga di Sumsel ini. Dan peringkat ketiga untuk penghasil beras. Alhamdulillah seperti kemarin pernah ditanyakan dengan Bupati Bangka Selatan juga macam itu. Ini salah satu yang mau kita kirimkan, salah satu hasil pertanian dari Oki mau kirimkan ke Bangka Selatan. Untuk Kecamatan Lempuing sendiri dengan luas 62.000 hektar dengan lahan sawah 15.000 hektar mampu menjadi penyokong ketahanan pangan nasional. Melalui panen raya ini membuktikan masyarakat telah serius dalam mengelola lahan sawah. Camat sendiri telah berkoordinasi dengan perangkat desa dalam upaya memperkuat pangan nasional sehingga Kecamatan Lempuing merupakan kecamatan terbesar di Oki dalam mensuplai beras ke tingkat nasional bahkan ke Provinsi Bangka Barat. Kecamatan Lempuing merupakan salah satu kecamatan yang di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mempunyai luas 62.000 hektar persegi yang mana terdiri dari persawahan khusus sawah itu sekitar 15.000 hektar, yang 5.000 hektar adalah sudah merupakan irigasi teknis dari Oper Komering. Dan untuk tahun ini pembebasan lahan itu hampir selesai dan selanjutnya kita harapkan dari bantuan pemerintah untuk dapat diteruskan irigasi Oper Komering tersebut. Nah, dan 5.000 hektar itu hanya yaitu saluran-saluran besar, belum mencapai ke saluran-saluran yang kecil atau yang cacing, yaitu untuk harapan kami pemerintah bisa menganggarkan hal itu. Karena untuk Lempuing itu salah satu menampung daripada yaitu sentra padi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan alhamdulillah syukur masyarakat pada saat ini sudah beralih ke komoditi yaitu padi persawahan, banyak lahan-lahan yang dirubah menjadi lahan sawah karena salah satunya adalah harga karet yang menurun. Nah itu terima kasih, dia sudah banyak yang dirubah menjadi persawahan. Potensi pertanian di Desa Cahya Maju setiap tahun meningkat, tetapi petani masih dihadapkan kendala serangan hama wereng, tetapi bisa diatasi sehingga produksi beras masih sesuai target. Selain sering kesulitan pemupukan. Petani di Cahya Maju ini memang istilahnya ya boleh dikatakan dalam keadaan baik, ya. Dan juga alhamdulillah potensi pertanian Cahya Maju selalu meningkat, ya, selalu meningkat. Dan juga alhamdulillah tahun yang pertama itu baik, namun sedikit gangguan tanaman kedua ini kena hama wereng, masalah pupuk, ya. Kadang-kadang petani kekurangan, sehingga kadang-kadang pupuk itu kalau jadwalnya bulan ini keluar, yo seminggu daripada dipentingkan baru keluar. Kebanyakan kekurangan pupuk. Dan jadi saya menghadapkan sekali lagi kepada pemerintah, tolong masalah petani yang dipentingkan adalah pupuk di waktu pertanian, di waktu pertanaman ataupun pertama untuk melaksanakan pembukaan daripada sawah. Oh, alhamdulillah Pak ya, kalau di padi musim ini alhamdulillah sangat bagus Pak. Nah, itu kenapa bagus, ada langkah-langkah apa ya? Langkah-langkah dari penyuluh
dari PPL setempat yang penyuluh itu suruh jajaran legowo gini biar produksinya tambah banyak. Alhamdulillah banyak, Pak. Bisa panen berapa kali dalam satu tahun? 2 kali. Bisa 2 kali. Iya. Sebelumnya nggak ada, Pak. 1 kali. Cuma 1 kali sebelum ada irigasi. Kalau dulu ini kan masih hujan itu, Pak, ya. Tada hujan. Kalau tinggal alhamdulillah sudah berapa? Hampir 6 tahun bisa 2 kali, Pak. Iya. PB. Nggak tahu kalau imparinya apa, PB yang kebanyakan. Yang PB Ciliwung, Ciherang. Desa Cahya Maju dengan luas lahan sawah 517 hektar dan semua petani telah menggunakan benih unggul indeks penanaman atau IP 200. Dengan perkiraan hasil panen 6-7 ton per hektar gabah kering giling. Peningkatan produksi di desa ini sekitar 10-20% karena petani menggunakan varietas lokal seperti Inpari 30, Inpari 6, dan varietas Ciherang. Petani berharap pemerintah tetap memberikan bantuan benih unggul, pemupukan, dan alat mesin pertanian untuk bercocok tanam dan panen padi. Desa Cahya Maju ini punya luas lahan sawah 517 hektar. Semuanya telah melaksanakan IP 200, tanaman padi, varietasnya bervariasi. Dan untuk panen kali ini ada sekitar luas 100 hektar dan yang merupakan penangkar benih di sana ada 5 hektar dalam kondisi bagus. Dan untuk perkiraan hasil di musim panen IP 200 ini di desa ini kurang lebih 6-7 ton per hektar gabah kering giling, dan sebagian dari mereka para petani sudah panen. Sekitar peningkatannya sekitar 10-20% dibanding tahun kemarin, karena tahun ini para petani banyak menggunakan varietas yang lebih unggul, bukan varietas lokal, sehingga tahan terhadap hama tanaman yang biasa menyerang tanaman padi. Harapannya ke depan ya kita bermohon dengan hadirnya Bapak Gubernur mudah-mudahan mampu mengabulkan apa yang menjadi permohonan petani. Pertama, bantuan benih unggul, kemudian pengadaan pupuk SP36 yang cukup, dan bantuan-bantuan lain yang diperlukan berupa alsintan. Untuk benih unggul, petani di desa Cahya Maju ini juga telah mempersiapkan penangkar benih sekitar 100 hektar lahan padi sawah. Kelompok petani penangkar benih ini telah dibimbing dan diarahkan agar saat panen, petani dapat melakukan penangkaran benih unggul. Penangkaran benih unggul padi ini dalam upaya menyediakan benih unggul dari desa Cahya Maju dan berharap akan mampu meningkatkan sumber benih unggul dari Kabupaten Oki sekitar 30%. Kerja keras petani tidak terlepas dari bantuan dinas kabupaten setempat dalam memberikan penyuluhan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi para petani. Keberhasilan petani desa Cahya Maju, Kecamatan Lempuing, dapat dukungan penuh dari pemerintah Sumsel dan pemerintah setempat dalam hal benih unggul dan sarana pertanian lain seperti alat mesin pertanian untuk bercocok tanam dan panen padi. Sebagai salah satu sentra penghasil beras di Kabupaten Oki, Kecamatan Lempuing akan mampu menopang ketahanan pangan secara nasional dan mendukung Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Demikian Derap Sriwijaya untuk edisi kali ini. Saya Andi Muhammad Said, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.